Insyaallah kita termasuk golongan pertama ini ya. Pertama, du'auhum li talibil ilm wa muallimihi. Doa para malaikat bagi para penuntut ilmu dan orang yang mengajarkan ilmu. Kita sedang melakukan ini ya. Ada banyak nas, hadis yang sahih tentang masalah ini. Di antaranya kita nggak akan bahas semua, cukup satu dalil, satu poin karena terlalu panjangnya. Waktunya terbatas. Belum tentu 13 golongan ini terbahas semua dalam satu pertemuan sekarang. Salah satunya hadis yang diterima dari Abu Darda radhiyallahu an, berkata Abu Darda, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilm ridan bima yasna'. Wa inna fadlal 'alimi 'alal 'abid ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakib. Wa innal 'alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al haytan fi jawfil bahr. Wa innal 'ulama warathatul anbiya. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama wa warathul ilma faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang menelusuri suatu jalan untuk mencari ilmu keluar dari rumah, dalam hadis lain dari Sofwan bin Asal menyatakan, man kharaja min baitihi yaltamisu fihi ilman. Siapa orang yang keluar dari rumah untuk mencari ilmu. Walaupun zaman sekarang ilmu bisa dicari tanpa harus keluar kamar ya. Dengan cara apa? Bisa nyetel radio, bisa nyetel TV, bisa nyetel buka HP, asal banyak aja kuotanya. Lewat streaming, Facebook, ataupun YouTube, atau yang lain-lain. Nah, tapi ini keluar. Apa sama, apa beda pahalanya? Jauh beda, karena nilai pengorbanannya yang berbeda. Lebih gede mana pengorbanan keluar rumah dengan di dalam rumah? Keluar rumah, ada capeknya, ada jalan kakinya, ada harus nunggu angkotnya, ada kadang-kadang ngegoda gitu ya. Kadang-kadang ada hal-hal yang tidak mengenakan, keluar uang juga, sampai di masjidnya berdesak-desakan gitu ya. Cangkel, pegel, singsiremen. Dan menahan keinginan untuk ngobrol. Dikit ngobrol, ustadznya bawel. Disindir terus. Ada banyak pengorbanan. Maka pahalanya jauh lebih besar. Al-ajru ala qadril masyaqqah. Pahala besar atau kecilnya berdasarkan besar kecilnya kadar kesulitan dan penderitaan yang dialami. Lebih besar kadar penderitaan ketika mengamalkan satu amalan, itu lebih gede pahalanya. Nah, otomatis ngaji online di rumah dengan hadir jauh berbeda. Sama-sama ngaji beda pahala ya. Siapa orang yang keluar dari rumah untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan kepada dia jalan menuju surga. Maknanya Allah akan beri hidayah kepada dia untuk beriman dan beramal soleh. Rata-rata orang yang rajin ibadah, memelihara sholat wajib yang 5 waktu di awal waktu. Kalau dia laki-laki berjamaah di masjid bersama imam. Malamnya bangun tahajud, siangnya baca Quran atau saum sunnah. Rata-rata orang yang seperti itu orang yang rajin hadir ke pengajian. Karena apa? Allah memberi hidayah. Tidak hanya memberi ilmu sebagai hidayatul irsyad wad dilalah, tapi juga hidayatul taufiq. Dia akan Allah mudahkan, akan Allah ringankan untuk bangun malam, untuk saum sunat, untuk baca Al-Quran, untuk ibadah-ibadah yang lainnya.
Adapun orang yang tidak hadir ke kajian, ke majelis ilmu, tidak ada jaminan Allah akan beri hidayah. Orang seperti itu berat untuk melakukan ibadah. Salat, tapi tidak di awal waktu, ditunda-tunda, diseling oleh aktivitas duniawi. Lebih diprioritaskan hak kepada sesama manusia daripada hak kepada Allah Azza wa Jalla. Berat bagi dia untuk di awal waktu. Berat bagi dia untuk melakukan ibadah-ibadah lain yang disyariatkan. Karena tidak adanya hidayah yang turun dari Allah. Jadi siapa orang yang keluar rumah untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Maknanya Allah akan berikan hidayah kepada dia untuk beriman dan beramal soleh. Iman amal soleh ini akan mengundang turunnya rahmat dari Allah. Rahmat ini yang menyebabkan Allah memasukkan orang itu secara mudah ke dalam surga. Jadi ngaji keluar rumah untuk mencari ilmu, jalan yang terbaik, cara yang paling bagus untuk meraih hidayah Allah, untuk menguatkan keimanan kepada Allah. Jangan sampai kita berpikir sebaliknya. Untuk menguatkan iman saya tidak perlu ke kajian, saya bisa sendiri di rumah. Ya diterkam syaitan, ya. Digoda oleh syaitan, diberikan bisikan-bisikan, argumentasi yang membenarkan kesalahannya. Akhirnya dia enjoy di atas kekeliruannya. Kata Nabi selanjutnya, sesungguhnya para malaikat benar-benar meletakkan sayap-sayap mereka bagi para pencari ilmu karena ridho. Ada 3 makna yang sering saya ungkap. Mengutip penjelasan Imam Al-Khattabi, maksud para malaikat meletakkan sayap mereka ada 3. Pertama, an-nuzul fi majalisil ilm wa adamu iqtiran. Turun ke majlis-majlis ilmu. Dan mereka saat itu tidak terbang. Kemarin kalau umpamanya ikhwan akhwat mendengarkan kajian di radio sekitar jam 9:30 ya sampai jam 11, kita bahas hadis itu bahwa Allah memiliki para malaikat yang khusus ditugaskan terbang ke sana kemari sekedar untuk mencari majlis-majlis ilmu. Ketika ditemukan majlis ilmu, mereka turun ke sana. Mereka meletakkan sayap-sayap mereka, maknanya tidak terbang. Dan kehadiran para malaikat menunjukkan adanya rahmat Allah yang turun. Taufik, hidayah, ampunan Allah yang turun. Dan banyak kebaikan-kebaikan lain. Ya. Nah, malaikat meletakkan sayap maknanya adalah mereka itu turun ke majelis ilmu. Kedua dengan makna bastul ajnihah. Bastul ajnihah itu membeberkan sayap mereka, dinaungkan kepada orang-orang yang sedang berkumpul mempelajari ilmu. Dan makna yang ketiga, annahu bimakna at-tarahum litullabil ilm. Dengan makna mereka itu menghormati, menghargai, memuliakan orang-orang yang sedang mencari ilmu. Karena ridhonya mereka kepada para pencari ilmu tersebut. Itu keuntungan kedua dalam majlis ilmu. Selain Allah akan memberikan hidayah, juga para malaikat turun. Kata Nabi SAW selanjutnya, sesungguhnya keutamaan seorang alim dibanding seorang abid. Ini bahasa Arab dua-duanya, bukan bahasa Sunda. Keutamaan seorang alim, alim maknanya apa? Orang yang berilmu, bukan embung, bukan alim itu bahasa Indonesianya apa? Tidak mau. Tapi alim di sini adalah orang yang berilmu. Keutamaan orang yang berilmu dibanding abid. Abid itu ahli ibadah, rajin ibadahnya.
Apa peribahasanya dalam bahasa daerah, dalam bahasa Inggris? Fardu kalaku, sunnah kalampah. Yang fardu dilakukan, yang sunnah juga dikerjakan. Rajin dia ibadahnya, tapi ilmunya minim. Nah, ini ada orang yang berilmu, ilmunya mumpuni, ilmunya lebih dari kebanyakan orang, tapi ibadahnya tidak serajin si abid tadi. Mana yang lebih utama? Kata Nabi SAW, keutamaan seorang berilmu dibanding ahli ibadah tanpa ilmu seperti keutamaan bulan pada malam purnama dibanding seluruh bintang yang ada. Mana yang lebih terang cahayanya? 1 bulan di malam purnama dibanding konon katanya triliunan bintang yang ada. Redup seluruh cahaya bintang oleh 1 bulan di malam purnama. Seperti itu keutamaan 1 orang berilmu dibanding jutaan manusia tak berilmu. Walaupun manusia tak berilmu itu ahli ibadah. Bayangkan kalau ya tidak berilmu, ya ahli maksiat. Oh, tidak bisa dibandingkan. Lalu kata Nabi SAW, wa innal alima, sesungguhnya seorang yang berilmu. Alim di sini mencakup 2 makna. Orang yang sedang belajar ilmu atau orang yang mengajarkan ilmu. Mereka dimintakan ampunan, yastaghfirulahu, diistighfari, dimintakan ampunan oleh siapa? Man fis samawati wa man fil ard, oleh semua makhluk yang ada di langit dan semua makhluk yang ada di bumi. Siapa makhluk yang ada di langit? Para malaikat, bukan burung. Burung masih di dunia. Bukan Superman. Itu fiktif. Tapi para malaikat dan seluruh makhluk yang ada di muka bumi, sampai ikan-ikan yang ada di kedalaman air lautan, mereka semua beristighfar dengan bahasa mereka masing-masing. Dalam riwayat lain dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, dikatakan hatta namlah fi juhriha, sampai semut-semut yang ada di lubang-lubang mereka semua istighfar. Mereka semuanya memintakan ampunan bagi orang yang belajar ilmu dan mengajarkan ilmu. Karena apa? Nah, ini karena satu rahasia yang jarang dipikirkan oleh manusia, jarang terfahami. Kenapa binatang-binatang sampai memintakan ampunan, mendoakan rahmat bagi orang-orang yang berilmu? Mereka tidak memintakan ampunan, tidak mendoakan doa kebaikan bagi para ahli ibadah, enggak. Tapi kepada para ahli ilmu. Alasannya kenapa? Apakah para ahli ilmu itu punya jasa kepada mereka, lalu mereka balik memberi jasa seperti mendoakan mereka? Dijawab oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, di dalam Kitabul Ilmi, bab Fadlul Ilmi, bab tentang keutamaan ilmu. Kata beliau, na'am li'anna naf'al ilmi ya'ummu kulla syai'in hatta al-hayawanat. Ya, karena manfaat dari ilmunya para ulama mencakup segala sesuatu sampai kepada binatang. Binatang bisa merasakan manfaat dari ilmunya para ulama. Loh, kok bisa? Apa hubungannya? Gimana sih korelasi antara ilmunya para ulama dengan para binatang? Nah, diterangkan. Ilmunya para ulama yang diajarkan, diamalkan, disebarkan, didakwahkan, itu bisa mensolehkan manusia. Kalau manusia soleh, manusia takwa, ada nggak efeknya kepada alam dan lingkungan? Banyak. Allah akan menurunkan hujan rahmat. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana
Ghaffara yursilis sama 'alaikum midrara yumdidkum bi amwali wa bani wa yumdidkum bi amwali wa ban wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Beristighfarlah kalian kepada Allah, karena Allah itu Maha Pengampun. Kalau kalian meminta ampunan kepada Allah, sering istighfar, ini karena kesolehan. Istighfar itu karena ilmu loh. Allah akan menurunkan hujan kepada kalian. Allah akan limpahkan banyak-banyak harta dan anak-anak kepada kalian. Allah akan jadikan bagi kalian sungai-sungai dan taman-taman. Lihat efek dari kesolehan orang, walaupun hanya berupa istighfar, itu mengakibatkan turunnya rahmat Allah, hujan, sungai, kemudian taman-taman, kebun-kebun menjadi subur dan gembur. Adanya air yang hujan yang turun, adanya tanah yang subur gembur, tanam-tanaman yang tumbuh secara subur. Itu menguntungkan enggak bagi para binatang? Menguntungkan, bingit menguntungkannya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Seandainya penduduk satu negeri itu iman dan bertakwa kepada Allah, maka akan kami bukakan barokah-barokah pintu dari langit dan bumi. Akan sejahtera hidup seluruh makhluk. Karena kesolehan siapa? Kesolehan manusia. Dan kesolehan manusia akibat keberhasilan dakwahnya para ulama diajarkan. Ini alasan pertama. Alasan kedua, para ulama mengajarkan kesolehan tidak hanya kepada Allah, tidak hanya kepada sama manusia, tapi juga wajib bersikap soleh kepada para binatang juga. Nggak boleh menyiksa mereka. Hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan, dakhalat an-nara imra'atun lihirratiha syajanatha lam tut'imha wa la tusqiha hatta matat. Seorang wanita masuk ke dalam neraka karena kucingnya. Itu kucing ditahan, dia dikurung, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, tidak dibiarkan lepas untuk mencari makan sendiri sampai mati. Bahasa Inggrisnya menyatakan dikungkung tadi awur, dicangcang tadi paraban. Itu artinya begitu tadi, kungkung tadi awur itu maknanya dikurung tapi tidak diberi makan. Dicangcang itu di apa? Diikat tapi nggak dikasih makan juga. Tidak dilepaskan untuk mencari makan sendiri sampai mati. Walau kathurat salatuha wa siyamuha. Walaupun si perempuan ini rajin salatnya, rajin saumnya, tapi zalim kepada binatang. Neraka tuh. Ini hadis disampaikan oleh para sahabat ke murid-muridnya, ditulis oleh para ulama dalam kitab-kitabnya, dibaca oleh orang-orang yang berilmu dan diajarkan kepada manusia. Manusia jadi takut zalim kepada kucing dan juga kepada binatang yang lain. Akhirnya pas ada binatang yang lain, kucing atau yang sejenisnya, mereka tidak berani menyakiti. Amanlah mereka, ya enggak? Nabiullah Sulaiman alaihissalatu wassalam membawa pasukannya untuk mengadakan semacam kontrol inspeksi kepada daerah kekuasaannya. Pakai kuda, di depan ada sarang semut. Raja semut itu sampai berteriak, wahai rakyat semut, masuk kalian kepada lubang-lubang kalian. Kalau enggak, kalian diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya tanpa mereka sadari. Nabi Sulaiman diberi anugerah mukjizat berupa apa? Mengerti bahasa seluruh binatang. Teriakan semut itu enggak kedengaran oleh siapapun di kalangan manusia kecuali oleh Nabiullah Sulaiman. Entah gimana caranya. Nah, sambil tersenyum Nabi Sulaiman membelokkan arah pasukannya. Selamat tuh semut. Aman mereka. Ya, itu karena ilmu.
Nabi SAW melarang orang kencing di beberapa tempat. Kencing di tempat air yang tergenang. Mungkin air itu nanti dipakai oleh orang untuk minum, untuk nyuci gitu ya. Kencing juga di tempat-tempat yang biasa dipakai orang istirahat, tempat berteduh gitu ya. Sebab kalau umpah kencing di sana ada orang yang mau istirahat, aduh bau pesing. Padahal nggak bawa amoniak. Tidak nyaman. Nggak boleh, haram hukumnya. Ya. Dan di antaranya tidak boleh kencing di lubang-lubang binatang. Coba, ada santri sudah mendengar hadis ini dari ustadznya ketika membahas hadis di pengajiannya cross country ke gunung. Di gunung kebelet. Dia cari tempat yang sepi. Pas mau kencing, ada lubang jangkrik di sana. Nggak jadi ya. Ingat ke ustadznya, oh nggak boleh, dosa. Itu orang yang berilmu. Selamat tuh si jangkrik. Tapi ada orang-orang yang tidak ngaji mah, lagi main-main di kebun, ada lubang jangkrik, ada lubang kasir. Dia ingin si jangkriknya itu keluar, ya enggak? Gimana caranya? Dikencingi. Enggak ingin kencing juga dihejen-hejen. Itu enggak ada bahasa Indonesianya ya. Dikencingi. Apa yang terjadi? Si jangkriknya keluar dalam keadaan basah kuyup dan mabuk. Diambil di sakuan, digoreng. Nah, bayangkan. Bedakan sikap orang berilmu dan tidak berilmu kepada binatang? Beda. Fa'alhamallahu ilaihim. Maka Allah mengilhamkan kepada para binatang lil istighfari lahum sana'a jazaan bi husni sani'ihim. Allah mengilhamkan kepada para binatang untuk beristighfar bagi orang-orang yang berilmu sebagai balasan mereka atas kebaikan-kebaikan ahli ilmu yang mengajarkan kemaslahatan kepada manusia yang banyak. Makanya pantas kalau umpamanya Allah berfirman, la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kalian mengadakan kerusakan di muka bumi setelah baik keadaan. Maka orang beriman karena mengamalkan ayat ini, mereka enggak mungkin melakukan pengerusakan kepada lingkungan yang sudah baik. Tidak akan sembarangan menebang pohon-pohon di hutan-hutan, di gunung-gunung karena berakibat longsor dan banjir. Mereka tidak akan mengeruk gunung-gunung, diambil pasirnya, diambil tanahnya atau batu-batunya untuk keuntungan pribadi, karena akan merusak ekosistem. Allah berfirman, la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Gak akan melakukan itu. Amanlah lingkungan, amanlah para binatang. Tidak akan mencemari lautan. Ikan-ikan yang ada di lautan juga merasakan keamanan hasil dari pengamalan ilmu manusia-manusia yang didakwahi oleh para ulama. Makanya mereka itu mendoakan orang-orang yang berilmu. Lalu kata Nabi SAW, sesungguhnya para ulama adalah ahli waris para nabi yang menerima warisan dari para nabi. Bukan pewaris. Banyak orang yang salah menerjemahkan ya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Kalau pewaris artinya orang yang mewariskan. Kalau yang menerima warisan disebut apa? Ahli waris. Para ulama itu ahli waris para nabi atau pewaris para nabi? Ahli waris karena mereka yang menerima warisan. Apa yang diterimanya? Ilmu. Sedangkan para nabi tidaklah mewariskan dinar ataupun dirham. Yang mereka wariskan hanyalah ilmu. Siapa orang yang sudah memperoleh ilmu, berarti dia sudah mengambil bagian yang banyak dari warisan para nabi. Ya. Dari hadis ini dan banyak hadis-hadis lain yang senada, kita mengetahui salah satu orang yang akan dimintakan ampunan oleh para malaikat, bahkan oleh seluruh makhluk penghuni langit dan penghuni bumi, adalah orang yang belajar ilmu, mengajarkan ilmu.
Belajar ilmu syar'i, mengajarkan ilmu syar'i. Makin sering seseorang hadir ke majlis pengajian seperti ini, makin banyak sholawat dan doa dari para malaikat dan seluruh makhluk bagi kita, ya. Maka terasa tidak terasa, sadar tidak sadar, orang yang hadir duduk dalam majlis pengajian seperti ini, dosa-dosanya berguguran. Dosa-dosanya dihapus, diampuni oleh Allah karena ada yang beristighfar bagi orang-orang itu. Siapa yang beristighfar? Ya para malaikat, bahkan seluruh makhluk, ikan, semut, binatang-binatang, seluruh makhluk, penghuni langit dan bumi memintakan ampunan bagi orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu. Mengetahui bahwa dosa berguguran, pahala nambah dan banyak keuntungan lain, maka penderitaan yang kita alami selama